underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Indonesia memiliki cadangan gas yang berlimpah, namun sayangnya belum bisa mengoptimalisasikan dalam menggarap potensi itu. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan siapa yang mengira ya, habis adanya pandemi COVID-19 ini yang sudah mulai hampir selesai, dan sebentar lagi Indonesia dikatakan kan sudah masuk ke endemi ya. Jadi endemi itu ya oke lah, karena COVID ini nggak bisa dibersihkan 100%, ya jadi mungkin masih ada. Nah, maka kita tidak bisa takut, tapi harus berani menghadapi, supaya jangan kita tuh ekonominya atau kehidupan kita itu nggak bisa maju. Nah, kebetulan setelah COVID ini selesai, ada perang Rusia sama Ukraina. Itu membuat harga minyak itu naik luar biasa. Betul. Ya, otomatis Indonesia karena masih mengimpor minyak. Kalau nggak salah separuh kebutuhan minyak di Indonesia ini harus diimpor. Artinya harus beli dari luar negeri ya. Nah, oleh sebab itu kan harga bahan bakar di Indonesia ini itu menjadi naik. Betul. Karena mau tidak mau harus, karena akan sulit kalau tetap harga yang subsidi, nanti anggaran pemerintah bisa jebol, itu bikin susah semua. Jadi ceritanya sekarang ini, karena harga minyak itu naik, maka rakyat yang selama ini menerima subsidi dengan membayar harga bensin yang lebih murah, sekarang diminta prihatin untuk gotong royong, agar supaya pemerintahan kita itu jangan sampai bangkrut. Nah, sekarang sebetulnya ada satu statement dari menteri kita yang mengatakan Indonesia itu sebetulnya mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, gratis lagi ya. Itu berupa gas alam. Nah, gas alam itu bisa menggantikan bahan bakar. Contohnya itu minyak-minyak yang dipakai di rumah. Terus itu minyak yang dibakar untuk menghasilkan listrik, itu bisa diganti dengan gas. Ya, cuman sayangnya gas-gas di Indonesia ini masih belum digarap dengan baik. Menurut beritanya, itu kita di Indonesia itu ada kurang lebih 100 cekungan bumi ya. Bumi itu ada cekungannya di dalam itu, yang dalamnya itu isinya gas. Itu yang diambil sekarang oleh pemerintah Indonesia itu hanya 20%-nya. Ya, nah sekarang 20% itu masih kurang. Karena memang kebutuhannya kita banyak. Penduduk kita kan 250 juta, ya. Nah, pertanyaan kita, ini kenapa kok belum bisa diambil-ambil? Ya, kalau kita lihat itu mestinya pemakaian minyak di Indonesia ini sudah cukup banyak. Namun demikian, LPG ya harus kita import juga kan? Makanya banyak LPG melon, itu subsidi. Yo LPG, ibu-ibu rumah tangga itu kalau masak sekarang kan pakai LPG, itu juga import. Padahal LPG itu kan gas. Nah, Indonesia kan tadi bilang punya 100 cekungan gas yang jumlahnya tak terhingga. Bisa nomor 2 di dunia loh ya. Tapi kok tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi malah Indonesia itu mengkonsumsi gasnya itu berbasis yang mahal. Karena tangkinya, transportasinya, macam-macam. Nah, ini mestinya perlu segera diberesin. Ya, seperti kita ketahui, beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia, yang terutama itu waktu itu menjadi tempat tinggalnya orang-orang Belanda yang waktu itu masih menjajah di Indonesia, itu ada saluran gas yang masuk ke rumah tangga. Ya, jadi rumah tangga itu gasnya disuplai pakai stasiun gas yang lewat pipa, langsung ke dapur kita. Tidak usah pakai tangki LPG. Itu biayanya lebih murah. Ya, kenapa kok sekarang kita merdeka sudah 73 tahun, ini yang pemakaian gas rumah tangga aja ini belum bisa diberesin. Nah, mestinya pemerintah harus mikirkan ini. Ya, tinggal dibikin kan. Kan gampang itu. Uangnya Indonesia gampang. Mau pinjam utang juga masih banyak yang mau ngutangin. Nah, sekarang kenapa kok tidak tiap kota, katakanlah targetnya setiap kota madya
Itu 50% dari rumah tangga harus bisa disuplai pakai gas alam yang disuplai. Ya. Bukan lewat import LPG. Itu sebetulnya bisa. Ya. Jadi kesimpulannya lebih baik sekarang mulailah dari penyaluran gas alam untuk masak di rumah tangga. Daripada mikir yang banyak-banyak, yang susah-susah itu, dimulailah yang kecil dulu. Kita kepingin lihat apakah nanti pada tahun 25, 1 tahun setelah pemilu, apakah bisa terwujud. Beberapa kota itu mulai ada gas-gas alam yang masuk langsung di dalam tungku-tungku dapur rumah tangga di Indonesia ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.